materinya Translasi, Prof. ya. Translasi. Oh, translasi. Oke, baik. Oke, kalau begitu silakan kepada kelompok yang menjelaskan tentang materi itu, silakan men-share dan menjelaskan materinya. Oke, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Wabarakatuh. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Rahmi, Siti Rahmawati, Siti Sulfaida, dan saya sendiri Sri Rahayu. Sebagai moderator, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai translasi pada prokaryotik. Dan langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan materinya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Next dulu Zainab. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian translasi dan kode genetiknya. Translasi dalam genetika dan biologi molekuler adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Translasi ini merupakan tahapan terakhir pada proses pengungkapan gen atau ekspresi gen dan merupakan proses kegiatan yang paling esensial dalam kehidupan organisme. Karena produk ekspresi gen tersebut dinyatakan dalam bentuk urutan asam amino molekul, protein-protein struktural maupun protein enzim. Translasi ini hanya terjadi pada molekul mRNA, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Informasi genetik yang terdapat di dalam mRNA tersebut dinamakan kodon triplet karena tersusun oleh 3 buah nukleotida yang terletak bersisian. Kodon triplet dalam untai mRNA dibaca dari ujung 5 aksen ke arah ujung 3 aksen dan polimerisasi asam amino membentuk protein polipeptida berlangsung dari ujung N amino ke arah ujung C karbonil. Next. Pada proses transkripsi dikatalisis oleh polimerase RNA, sedang pembacaan kode genetika untuk sintesis polipeptida atau protein dari asam amino dilakukan oleh ribosom bersama dengan kompleks tRNA asam amino. Pembacaan tersebut berlangsung secara simultan non-katalitik karena konformasi ribosom tRNA asam amino sedemikian rupa sehingga memungkinkan interaksi antar ketiga komponen tersebut mampu merangkaikan asam amino dalam ikatan peptida. Walaupun demikian, ada satu proses enzimatik yang berlangsung sebelum proses perangkaian asam amino oleh ribosom berlangsung, yaitu proses pengikatan asam amino pada tRNA yang dikatalisis oleh enzim sintetase amino asid tRNA. Next. Setiap asam amino dan tRNA spesifik dikenal oleh sintetase amino asid tRNA karena setiap asam amino tidak terikat pada semua tRNA melainkan setiap asam amino hanya terikat pada tRNA-nya sendiri. Dengan demikian dikenal 20-22 macam enzim sintetase asam amino asid tRNA dan 20-22 macam tRNA.
Asam aminogli hanya terikat pada tRNA-gli dan asam amino fenilalanin hanya terikat pada tRNA-pi saja dan seterusnya. Sekali asam amino terdekat pada tRNA, maka asam amino tersebut tidak lagi mempunyai spesifitas dalam pembentukan ikatan peptida, melainkan spesifitas akan ditentukan oleh antikodon yang dimiliki oleh tRNA. Next. Berikut adalah gambar kode genetik kodon dalam sebuah molekul RNA ditranslasi ke dalam asam amino selama proses sintesis protein. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, langsung saja dilanjutkan oleh pemateri kedua. Saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tetapi sebelumnya saya memohon maaf kepada teman-teman dan Prof karena off-cam karena jaringan di kampung Prof kurang stabil. Ya. Yang kedua adalah komponen translasi pada prokariotik. Next, Kak. Ya, baik. Yang pertama adalah ribosom. Ribosom itu sendiri merupakan struktur multimolekul atau organel tak bermembran yang berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein dengan ukuran ribosom yaitu 15-20 nanometer. Ribosom sel prokariot mempunyai massa molekul sebesar 2,5 juta Dalton. Dan pada ribosom terdapat 4 situs atau bagian yang berfungsi untuk mengikat amino asid tRNA, yaitu ada situs A, situs P, situs C, dan situs mRNA. Next, Kak. Ya, baik. Ini kemudian adalah gambar dari binding site pada ribosom itu sendiri. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan bahwasanya terdapat 4 situs atau bagian yang berfungsi untuk mengikat amino asid tRNA, yaitu ada situs mRNA yang berisi untaian kode genetik yang kemudian akan diterjemahkan menjadi asam amino nantinya. Kemudian ada situs A. Situs A ini biasa dikenal dengan istilah situs amino asid, situs P atau situs peptidil, dan situs E atau situs exit atau biasa dikenal dengan istilah exit site. Nah, ketiga situs ini, situs A dan P merupakan situs dari tRNA, sementara mRNA punya situs tersendiri. Nah, pada gambar binding site ini terdapat kemudian bagian-bagian. Yang pertama itu ada subunit kecil dan ada subunit besar. Subunit kecil itu sendiri berada di bawah dan yang di atas ini adalah subunit besar. Baik, adapun fungsi dari subunit kecil itu sendiri berfungsi memberi gugus kerja di mana tRNA secara akurat akan mencocokkan diri dengan kodon yang berasal dari mRNA. Sementara pada subunit besar berfungsi untuk mengkatalisasi proses pembentukan ikatan peptida. Sementara selanjutnya itu ada situs mRNA yang berfungsi sebagai tempat dalam proses penempelan mRNA saat ditranslasi. Kemudian ada situs amino asid yang berfungsi untuk menampung tRNA yang mengangkut asam amino yang akan ditambahkan pada proses berikutnya. Situs peptidil berfungsi menampung tRNA yang membawa rantai polipeptida yang sedang digabung-gabungkan atau yang masih dalam tahap proses penggabungan. Kemudian situs exit, tempat keluarnya tRNA yang telah melepaskan tannya dan meninggalkan ribosom. Nah, next, Kak.
Ya, lebih dari setengah berat ribosom terdiri dari rRNA yang memegang peranan utama dalam kegiatan ribosom sebagai katalisator. Ribosom sendiri memiliki 3 tempat pengikatan molekul RNA, yaitu sebuah tempat untuk mengikat mRNA dan 2 buah untuk RNA. Next, Kak. Ya, gambar hubungan antara mRNA, tRNA, dan ribosom yang disusun oleh RNA. Nah, di sini adalah gambar dari binding site pada ribosom itu sendiri. Seperti yang kita lihat bahwa sini terdiri dari 2 bagian, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Nah, di sini terdapat mRNA yang membawa kode genetik, di mana mRNA membawa kode genetik yang akan diterjemahkan menjadi asam amino, dimulai dari ribosom subunit kecil yang terikat pada mRNA. Ketika kemudian sudah menemukan kodon AUC, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAG akan melekat pada mRNA, dan proses pelekatannya ini dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Setelah melekat dengan pasangan kodon masing-masing, maka akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Setelah asam amino tersebut berhasil diterjemahkan, maka ribosom akan berpindah ke triplet kodon berikutnya yang ada di mRNA untuk menerjemahkan kodon yang lain. Next, Kak. Selanjutnya ada tRNA atau transfer RNA. tRNA adalah satu jenis RNA yang mempunyai fungsi menerjemahkan sandi-sandi genetik yang berupa rangkaian kodon mRNA menjadi rangkaian asam amino. Pada tRNA terdapat urutan 3 basa yang disebut antikodon. Nah, antikodon ini komplemen dengan salah satu kodon, sedangkan pada ujung 3 aksen tRNA terikat asam amino spesifik. tRNA yang sudah mengikat asam amino disebut dengan aminoasid tRNA. tRNA akan membawa asam amino dari sitoplasma ke ribosom, tempat di mana sintesis protein terjadi, dan antikodon akan mengenali kodon komplemennya. Next, Kak. Kenapa Anda ada suaranya? Afwan, Prof. Di layar saya PPT-nya belum tampil. Oh iya, Prof. Ada nih, Prof. Selanjutnya itu ada transfer RNA atau tRNA. Ciri-cirinya yang pertama itu berbentuk umum seperti daun semanggi, mempunyai bagian yang melengkung yang disebut dengan lengan T, mempunyai bagian lengan yang disebut dihidrouridin yang mengandung 8-12 basa nitrogen. Selanjutnya mempunyai bagian nukleotida yang basa-basa komplementernya dengan kodon yang terdapat pada molekul mRNA, di mana nukleotida tersebut dinamakan antikodon. Jika kodon pada mRNA memiliki urutan basa AUC, maka antikodon tRNA memiliki urutan basa UAG.
Next, Kak. mRNA atau messenger rRNA. Messenger RNA atau mRNA merupakan blueprint yang mengkode urutan asam amino dari satu atau lebih polipeptida yang terdapat dalam satu gen atau sekumpulan gen. Setiap deretan 3 basa pada mRNA mengkode satu asam amino spesifik yang disebut dengan kodon. Terdapat 4 basa nukleotida yaitu adenin, guanin, timin, dan sitosin. Sehingga terdapat 43 atau kurang lebih 64 kodon. Urutan nukleotida yang terdapat pada mRNA hanyalah kode. Artinya bahwa setiap 3 basa pada mRNA mengkode satu asam amino yang disebut sebagai kodon. Next, Kak. mRNA atau messenger RNA. mRNA pada prokariot bersifat polisistronik atau ada beberapa star codon yang dapat dikenali secara bersamaan oleh beberapa ribosom. Pada sel prokariot, semua jenis RNA ditranskripsikan dengan bantuan enzim yang sama yaitu polimerase. mRNA pada bakteri sering mengandung kodon-kodon untuk menyusun beberapa rantai polipeptida sehingga ukuran molekulnya cukup panjang. rRNA inilah yang disebut dinamakan dengan polisistronik yang pada kodon permukaannya terdapat beberapa kodon atau AUG. Next, Kak. Nah, ini adalah kemudian gambar dari mRNA, RNA, dan tRNA itu sendiri. Bisa kita lihat teman-teman perbedaan dari strukturnya. Ya, next, Kak. Oke, langsung saja lanjut pada pemateri ketiga. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme translasi dari prokariot. Jadi, translasi itu adalah proses menerjemahkan mRNA menjadi sebuah protein. Yang pertama, di mana mRNA ini berperan sebagai cetakan, sebagaimana kita tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Rahmi, mRNA ini kita ketahui mengandung 3 urutan basa nitrogen yang disebut sebagai kodon, di mana di dalam sintesis protein akan ada 64 kodon yang dikenal dan mengatur pembentukan asam amino. Kemudian ada 4 kode genetik khusus. Yang pertama itu adalah kode genetik STAR atau AUG, dan 3 kode genetik sebagai tanda berhenti itu adalah UGA dan AUG dan UAAA. Jadi, tahapan translasi itu dimulai dari tahapan inisiasi, di mana dimulai ketika terikatnya subunit ribosom kecil ini ke bagian untayan kodon mulai, yaitu AUG, di mana kemudian setiap asam amino yang dibawa dari ribosom oleh tRNA spesifik ini, di mana tRNA spesifik ini adalah tRNA yang mengandung metionin. Jadi asam amino tersebut disebutkan oleh urutan antikodon tRNA. Jadi yang ketiga adalah terbentuk pasangan basa komplementer antara kodon dan antikodon. Setelah itu tRNA ini akan mengikat kodon STAR, lalu subunit ribosom besar akan terikat dan membentuk translasi pada tahap inisiasi, dan inisiasi sudah selesai. Kemudian ribosom ini memiliki 3 daerah, tadi sudah dijelaskan oleh Saudari Rahmi, yaitu situs A, situs P, dan situs E, di mana situs A itu sebagai tempat masuknya tRNA,
tRNA baru yang diisi oleh asam amino, kemudian situs P itu sebagai tempat tRNA yang membawa rantai polipeptida yang sedang tumbuh, kemudian di situs E itu adalah tempat keluar untuk tRNA ya setelah mengiring asam amino. Kemudian tahap yang kedua itu adalah tahap elongasi. Selanjutnya, Kak. Di mana pada tahap elongasi ini atau tahap perpanjangan ini adalah pada ribosom antikodon tRNA yang masuk dicocokkan dengan kodon mRNA yang ditempatkan di situs A tadi. Selama pembacaan ulang ini, tRNA yang antikodonnya tidak cocok, maka dia akan ditolak dan diganti dengan tRNA baru yang cocok. Kemudian setelah cocok dia akan masuk ke situs A. Kemudian yang kedua itu adalah ikatan peptida akan dibuat antara dua asam amino yang berdekatan, di mana saat ikatan peptida ini terbentuk, tRNA di situs P ini akan melepaskan asam aminonya ke tRNA yang ada di situs A. Kemudian dan situs A ini akan menjadi kosong karena ribosom akan bergeser. Jadi yang ketiga itu adalah pada saat yang sama ribosom bergerak ke depan ini, akibatnya ekstrat RNA pada bagian ekstrat tadi RNA-nya kosong dan pada bagian A akan kosong karena dia akan bergeser ke situs E dan tRNA peptidil. Nah, sedangkan di situs A sekarang ini dalam keadaan kosong dan dia akan siap untuk menerima tRNA baru. Nah, siklus ini akan diulangi untuk setiap kodon pada mRNA. Kemudian pada tahap transminasi atau tahap penghentian, di mana penghentian ini terjadi ketika salah satu dari 3 kodon stop ini ditempatkan di site A. Nah, tadi sudah dijelaskan ada 3 kode genetik berhenti itu UGA, UAG, dan UAA. Nah, hal ini terjadi karena tidak ada tRNA yang cocok dengan urutannya. Nah, sebaliknya, kode ini akan dikenali oleh protein. Nah, faktor pelepasan. Pengikatan faktor pelepasan ini akan mengakibatkan pemutusan polipeptida yang terbentuk. Polipeptida yang dilepaskan dari ribosom ini, ribosom akan dipisahkan menjadi subunit dari setiap melakukan translasi baru. Nah, begitu proses selanjutnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, berikut merupakan video dari mekanisme translasi itu sendiri pada prokaryotik. Tabe, saya tidak bisa kedengaran suaranya. Tidak bisa nih. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut kodon. Sehingga poin yang harus diingat adalah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat juga dalam translasi adalah pairing rules atau aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA.
G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA. Dan C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Sama hanya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian, setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, daerah A atau aseptor site, daerah P atau peptidyl site, dan daerah E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Misal, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu, ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA. Sehingga, tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release faktor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom. Dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Di next kan. Baik, pada materi keempat yaitu perbedaan proses translasi prokariot dan eukariot. Perbedaan proses translasi prokariot dan eukariot. Yang pertama yaitu pada prokariot, translasi terjadi sebelum transkripsi sepenuhnya dirampungkan. Hal ini dimungkinkan karena pada prokariot molekul mRNA ditranslasi berdasarkan arah dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Selain dari itu, pada prokariot tidak terdapat membran inti, sehingga tidak ada yang memisahkan transkripsi dan translasi, sebagaimana yang terjadi pada eukariot, sehingga translasi dapat segera dilakukan. Next. Baik, pada prokariot, translasi terjadi tidak bersamaan dengan transkripsi terjadi tidak bersamaan dengan translasi. Dengan adanya membran inti pada eukariot dapat dibedakan tempat terjadinya transkripsi dan translasi. Transkripsi terjadi di dalam inti sedangkan translasi terjadi di sitoplasma. Waktunya pun tidak dapat terjadi secara bersamaan sebab sebelum dapat melakukan translasi harus merampungkan terlebih dahulu proses transkripsi. Proses transkripsi dan translasi pada eukariot pun lebih kompleks daripada prokariot. Next. Oke, baiklah. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami.
kami persilahkan kepada teman kelompok lain apabila ada yang ingin menanyakan, ada yang tidak dimengerti, silahkan dipertanyakan. Saya persilahkan. Baik, saya persilahkan kepada Kak Ana Maju untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi pertanyaan saya ini sebenarnya minggu lalu itu sudah dibahas tapi belum terlalu jelas jawabannya. Jadi saya ingin pertanyakan di kelompok translasi. Jadi pertanyaan saya, tingkat kesalahan yang terjadi pada translasi itu biasanya lebih tinggi daripada tingkat kesalahan transkripsi. Namun, kesalahan yang terjadi selama transkripsi sering menimbulkan konsekuensi yang lebih mengerikan daripada yang terjadi selama translasi. Pertanyaan saya itu, kenapa bisa demikian? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tapi Kak, dari kelompok berapa? Karena Dari kelompok 3, Dek. oke. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Sutrisno Nurhadi Ali untuk bertanya. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin singkat saja pertanyaan saya. Mengapa translasi perlu dilakukan dan apa perannya bagi kehidupan? Tentunya bagi kita, kehidupan manusia. Terima kasih. Tapi dari kelompok berapa? Kelompok 6. Kemudian selanjutnya saya persilahkan kepada Wahdania Mislianti untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Wahdania Mislianti, perwakilan dari kelompok 2. Nah, di sini saya mau bertanya terkait tahapan translasi yang dijelaskan tadi oleh Siti Rahmawati. Nah, saya sempat membaca juga terkait makalahnya. Nah, dijelaskan bahwa pada awal translasi selalu dimulai dengan FMAT sebagai asam amino. Nah, pertanyaan saya, bisakah kelompok 3 menjelaskan mengapa tahapan inisiasi ini selalu dimulai dengan FMAT? Apa yang terjadi jika tahapan tersebut tidak dimulai dengan FMAT yang berperan sebagai asam amino? Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, masih ada yang ingin bertanya? Atau dicukupkan dulu? Saya, Kak. Kak, apa tadi? Kak Winda? Tia. Tia. Oke. Saya persilahkan, Tia. Nah, sebenarnya pertanyaan saya tadi itu sambungannya pertanyaannya Kak Anna, karena kami satu kelompok. Jadi pertanyaan tambahannya itu jenis kesalahan apa yang terjadi pada proses translasi dan apa akibatnya. Jadi Kak, terima kasih. Oke, baik. Mungkin cukup itu saja dulu pertanyaannya.
Kami akan menjawab satu-satu dari yang Tabeka atau bisa mungkin setiap pertanyaannya kita list di chat. Terima kasih. Tadi tidak dicatat ya? Dicatat di Tapi moderator Iya, iya Bu. Cuman ini izin takutnya. menjawab. Oke. Tapi moderator izin menjawab pertanyaan dari saudari Misli. Oke, saya Tadi persilahkan. pertanyaan dari saudari Misli. Mengapa pada tahap inisiasi itu selalu dimulai dari tRNA FMET? Seperti itu ya? Iya, seperti itu, Kak. Ya, baik. Jadi dalam proses inisiasi itu ada 4 initiation faktor 1 dan initiation faktor 2, di mana initiation faktor 1 dan 3 itu terikat pada subunit ribosom unit kecil, di mana dia akan membantu proses ribosom unit kecil ini terikat pada mRNA. Sedangkan inisiasi faktor 2 itu adalah dia terikat yaitu bertugas sebagai tRNA FMET, di mana tRNA inisiasi yang transfer RNA inisiasi yang membawa asam amino metionin, di mana metioninnya ini ketempelan dengan gugus formil, sehingga karena transfer RNA inisiator ini selalu membawa metionin, maka dia dinamakan sebagai asam amino metionin formil. Nah, karena tRNA ini selalu membawa metionin, maka peristiwa translasi nanti itu akan selalu menghasilkan rantai polipeptida yang diawali oleh metionin. Namun, polipeptida yang muatannya tidak selalu memperhatikan, artinya polipeptida yang membawa metionin ini kalau sudah matang polipeptidanya, dia juga bisa lepas sendiri. Jadi tidak semua juga polipeptida yang dihasilkan itu ada metioninnya, tapi dia selalu menghasilkan yang ada metioninnya, tapi nanti dia akan lepas juga kalau tidak dibutuhkan. Seperti itu. Jadi ketika inisiasi ini terjadi, tRNA khusus yang terlibat itu adalah tRNA inisiator. Baik, setelah dari tadi jawaban dari berbeda pada tahap elongasi dan transisi tRNA ini itu disebut sebagai FMET karena dia membawa asam amino metionin, seperti itu. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada saudari penanya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa sudah cukup. Namun tadi Saudari Rahmawati mungkin jaringannya kurang stabil sehingga penyampaiannya masih sedikit terputus-putus.
Mungkin bisa dipaparkan melalui via chat di grup untuk lebih jelasnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Misli. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudari Rahmi untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Tia. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kembali atas kesempatan yang telah diberikan. Saya kemudian akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Tia, yaitu kesalahan apa yang mungkin terjadi pada saat proses translasi dan apa akibatnya. Ya baik, di sini saya kasih contoh misalnya, dan yang paling sering terjadi itu pada proses translasi adalah kesalahan dalam penerjemahan kode genetik oleh tRNA yang menyebabkan mutasi pada sel-sel tersebut. Misalnya jika terjadi kesalahan dalam penerjemahan kode genetik, maka tentunya asam amino dan protein yang dihasilkan tentunya akan berbeda dengan yang seharusnya. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap kombinasi berbeda dari 3 basa nitrogen akan menjadi kode genetik tertentu dan menentukan asam amino mana yang akan dibentuk. Nah, misalnya ada asam amino yang terbentuk akibat lebih dari satu kode genetik dan satu kode genetik hanya dapat membentuk satu jenis asam amino dengan tepat. Maka tentunya perbedaan ini dapat berpengaruh ke sifat fenotip pada makhluk hidup tersebut. Misalnya pada manusia mengakibatkan kondisi kelainan seperti jumlah hemoglobin darah pada sel darah merah itu lebih rendah dari yang seharusnya. Jadi, misalnya ketika kesalahan tersebut terjadi pada proses transkripsi, maka RNA akan didegradasi. Sementara ketika kesalahan tersebut misalnya terjadi pada proses translasi, maka protein tersebut akan didegradasi karena dianggap produknya gagal atau salah dan akan berdampak pada tubuh seperti terjadi mutasi. Contohnya misalnya sel darah merah berbentuk seperti bulan sabit atau kelebihan jumlah jari pada kaki. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi jawaban dari kelompok kami. Saya persilahkan kepada Saudari penanya. Terima kasih atas jawabannya, Kak, dan sudah jelas. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari penanya. Baik, selanjutnya saya persilahkan untuk Saudari Eka untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Hadi. Oke. Tertutup mic Kak Dek. Baik, saya persilahkan kepada Saudara Eka untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Hadi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sutrisno Nurhadi Ali. Pertanyaannya adalah mengapa translasi perlu dilakukan? Apa perannya dalam kehidupan, terutama kehidupan manusia? Tujuan translasi itu adalah untuk tujuan translasi itu adalah untuk menghasilkan protein atau polipeptida dengan cepat dan akurat.
Nah, protein hasil translasi ini akan digunakan oleh tubuh kita dalam bentuk enzim, hormon, dan protein lainnya. Translasi ini adalah menerjemahkan mRNA jadi protein. Baik, saya kembalikan pada moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Saya persilahkan kepada saudara penanya untuk menanggapi. Ya, terima kasih. Saya kira sudah jelas. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan dari Kak Anna Majid, yang dimana pertanyaannya yaitu apakah tingkat kesalahan yang terjadi pada translasi kan biasanya lebih tinggi daripada tingkat kesalahan transkripsi. Namun kesalahan yang terjadi selama transkripsi sering menimbulkan konsekuensi pada yang lebih mengerikan daripada yang terjadi selama translasi. Mengapa demikian? Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Kak Anna, yaitu pada tingkat kesalahan yang terjadi pada translasi biasanya lebih tinggi daripada tingkat kesalahan transkripsi. Namun, kesalahan yang terjadi selama transkripsi sering menimbulkan konsekuensi yang lebih mengerikan daripada yang terjadi selama translasi karena mRNA individu dapat diterjemahkan hingga 40 kali sehingga menghasilkan ledakan protein yang cacat. Oleh karena itu, kesalahan transkripsi tunggal dapat menghasilkan banyak protein yang cacat, sedangkan kesalahan translasi hanya akan mengganggu satu protein. Jadi, kesalahan transkripsi tunggal dapat menghasilkan banyak protein yang cacat, sedangkan kesalahan pada translasi hanya akan mengganggu satu protein saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada saudari penanya. Iya, terima kasih atas jawabannya dan saya rasa sudah jelas. Sudah terjawab semua? Iya, Bu. Pak, mau dilanjut sesi kedua atau langsung jelas? Kalau ada yang apa lagi namanya, masih ada waktu kah? Karena saya akan juga menjelaskan atau mempertegas apa yang menjadi pertanyaan. Tapi kalau ada hal yang penting, ya satu atau dua orang ada hal yang penting yang misalnya masih menjanggal di pikirannya yang mau dipertanyakan, silakan sebelum Ibu lanjut atau setelah Ibu menjelaskan dan masih ada yang mau ditanyakan juga boleh, yang mana yang mau dipilih. Ya. Baik, saya persilahkan lagi kepada teman-teman yang ingin Satu saja bertanya. kalau ada satu atau dua orang yang mau bertanya, tapi kalau tidak ada Ibu lanjut. Silakan. Baik, kepada Saudari Rahmawati saya persilahkan untuk bertanya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang ingin saya tanyakan ialah pada ribosom itu terdapat 2 subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Pertanyaan saya, di subunit manakah ya translasi ini terjadi dan apakah proses translasi terjadi secara berurutan atau ada kemungkinan bersamaan tetapi dengan ribosom yang berbeda? Terima kasih. Coba diulang pertanyaannya. Pada ribosom terdapat 2 subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Pertanyaan saya, pada subunit manakah translasi ini terjadi? Dan yang kedua yaitu,
apakah proses translasi terjadi secara berurutan atau ada kemungkinan bersamaan terjadi tetapi dengan ribosom yang berbeda? Oke. Tapi Kak bisa Kak, kayaknya ditulis di kolom chat. Karena Tunggu. Baik, langsung saja kepada Saudari Siti Sulfaida akan menjawab pertanyaan dari Siti Rahmawati. Saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu Rahmawati. Pertanyaannya adalah, ribosom ini terdiri atas 2 subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Di bagian subunit manakah translasi ini terjadi? Baik, fungsi ribosom pada subunit kecil itu yaitu untuk membaca pesan yang diberikan mRNA untuk asam amino. Sedangkan fungsi dari subunit besar yaitu untuk membentuk ikatan peptida. Pada translasi ini, translasi ini adalah proses penerjemahan mRNA menjadi polipeptida. Pada dasarnya, kedua subunit besar dan kecil ini terletak tumpang tindih pada ribosom dan berfungsi dalam proses translasi. Namun, proses pembacaan atau penerjemahan dilakukan pada ribosom subunit kecil. Mungkin sekian dari saya, mungkin ada tambahan dari teman kelompok saya. Terima kasih. Baik, pertama-tama saya kembalikan dulu kepada saudara penanya. Oke, terima kasih. Kemudian untuk tinggal pertanyaan saya yang kedua yang belum dijawab. Baik, terima kasih. Tapi moderator saya izin menambahkan jawaban. Jadi pada tahap translasi itu tadi subunit kecil dan subunit besar itu akan bergabung pada tahap inisiasi. Jadi proses translasi ini tidak terjadi secara terpisah antara ribosom subunit kecil dan subunit besar. Jadi dia meskipun di awalnya tadi dia terpisah, tetapi pada tahap inisiasi itu ribosom subunit kecil dan subunit besar itu akan bergabung dan akan melaksanakan proses translasi ini secara berurutan, di mana tahapnya itu yang pertama adalah inisiasi, kemudian yang kedua itu adalah tahap elongasi, dan yang terakhir itu adalah tahap transminasi. Itu kan ditanya, bukan apa lagi namanya,
Apakah bisa bersamaan terjadi proses translasi di ribosom yang lain ataukah harus bersamaan? Atau memang sudah terjawab ya? Terus siapa tahu saya salah memahami masuk pertanyaannya. Apa tadi pertanyaan kedua Siti Rahmawati? Apakah sudah sesuai dengan jawabannya Siti Rahma? Pertanyaan kedua dari Rahmawati itu, apakah translasi terjadi secara berurutan atau ada kemungkinan bersamaan dengan ribosom yang berbeda? Sempat ada teman-teman yang bisa menambahkan pertanyaan jawaban. Jadi Izin menambahkan, mohon maaf sebelumnya, izin menambahkan kalau dari sepengetahuan saya, mungkin bisa dikoreksi sama Prof juga, tapi menurut pengetahuan saya, sepengetahuan saya itu bisa dilakukan secara bersamaan oleh ribuan ribosom. Dan proses translasi dalam satu ribosom itu sebenarnya kurang dari 1 menit, namun bisa dilakukan bersamaan. Maksudnya karena kita tahu bahwa di dalam tubuh kita itu sebenarnya salah satu tipe RNA yang paling banyak itu rRNA, sehingga sependek pengetahuan saya itu bisa dilakukan secara bersamaan proses translasi oleh ribosom-ribosom tersebut. Mungkin itu tambahan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. baik, itulah tambahan jawaban dari Kak Winda. Saya kembalikan ke saudari penanya. Iya, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Tabe Prof, masih mau ditambah pertanyaan? Oke, baik, saya mempertegas semua dari materi kita hari ini ya. Oke, baik. Jadi materi kita hari ini menjelaskan tentang translasi, ya, khususnya pada prokariot. Karena ini kita bercerita tentang genetika mikroba, berarti kita lebih ke prokariotik, ya. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan translasi? Saya kira tadi sudah dijelaskan oleh pemateri bahwa suatu proses penterjemahan materi genetik yang dibawa oleh mRNA menjadi suatu rantai polipeptida, ya, yang diterjemahkan dalam suatu asam-asam amino yang produknya adalah polipeptida. Nah, polipeptida itulah sebenarnya merupakan produk dari gen yang ada pada tubuh organisme.
gitu dalam bentuk rantai polipeptida. Entah itu nanti polipeptida itu nanti dalam bentuk protein kan atau dalam bentuk enzim. Yang penting semua gen itu produknya adalah dalam bentuk protein. Entah protein langsung protein tertentu atau dalam bentuk enzim. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses translasi ini yang terkait tadi dengan pertanyaan Sutrisno bahwa mengapa translasi ini penting, ya mestinya harus memang terjadi. Kenapa? Karena kalau tidak terjadi, ya bagaimana orang bisa bertumbuh menggunakan enzim dan protein yang ada. Dan semua produk gen yang ada dalam tubuh organisme itu harus melewati proses translasi. Ya, karena untuk menghasilkan suatu rantai polipeptida. Ya, kalau tidak terjadi translasi ya matilah organismenya ya, karena itu harus disintesis terus protein yang ada dalam tubuh, khususnya yang berkaitan dengan proses metabolisme yang ada. Ya, itu secara terus-menerus. Ada gen yang nanti diaktifkan, di-on-kan ketika memang produknya pada saat dibutuhkan. Ada gen yang produknya dibutuhkan secara terus-menerus. Itu berkaitan dengan produk metabolisme yang terjadi di dalam tubuh organisme. Itu gennya harus terus diaktifkan. Itu ya, jadi hanya sekitar 5-10% gen kita sebenarnya aktif di dalam tubuh. Tetapi yang lainnya, kapan dia on, dia nanti diperlukan. Sehingga di materi nanti ada juga yang akan menjelaskan bagaimana regulasi ekspresi gen. Bagaimana on-off-nya gen. Itu ada yang mengatur. Kenapa? Karena tidak semuanya itu diaktifkan. Ya, diaktifkan. Kenapa? Karena sesuai kebutuhan di dalam tubuh organisme itu. Keaktifan atau produk dari gen itu. Itu berkaitan dengan pertanyaan Sutrisno kaitan dengan translasi. Kemudian dalam proses translasi ini, komponen yang harus dimiliki dalam terjadinya proses translasi. Yang pertama adalah harus ada mRNA yang membawa pesan yang merupakan produk transkripsi yang membawa pesan yang mau diterjemahkan menjadi suatu rantai polipeptida. Ya, itu harus ada mRNA. Apa isinya tadi mRNA itu adalah urutan kodon-kodon yang membawa pesan yang akan diterjemahkan menjadi suatu asam amino yang akan membentuk rantai polipeptida. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harus ada tRNA. tRNA itu apa isinya? Dia membawa urutan antikodon di bagian bawah dan bagian atasnya itu dia membawa asam amino. Jadi dua dia bawa. Dia membawa antikodon yang akan berpasangan dengan mRNA nanti dan dia akan membawa asam amino untuk menerjemahkan proses translasi. Itu fungsinya tRNA adalah menerjemahkan kode genetik yang dibawa oleh mRNA. Kode genetik yang dibawa oleh mRNA, tapi yang menerjemahkan adalah tRNA. Karena hanya tRNA yang membawa asam amino tertentu, sesuai dengan urutan kode-kode yang dibawa kode tripletnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah harus ada ribosom. Ya. Komponen ketiga untuk proses terjadinya translasi harus ada ribosom. Apa fungsinya ribosom? Adalah tempat sintesis protein berlangsung. Ya, tempat terjadinya sintesis protein. Siapa penyusunnya ini ribosom adalah R-ribosomal, ya, R-RNA, ribosomal RNA. Itu penyusun-penyusunnya, ya. Nah, tadi yang berkaitan dengan pertanyaan Rahmawati terkait dengan ribosom ini bahwa ribosom ini memang adanya ya baik pada pro maupun pada eukariot. Itu ribosom ada ribosom subunit besar dan ribosom subunit kecil. Meskipun ukuran dari ribosom subunit kecil pada prokariot itu 30 S, kalau pada eukariot adalah 40 S. Kalau pada ribosom subunit besarnya adalah 50 S untuk prokariot dan untuk eukariot 60 S. Itu salah satu yang berbeda ribosom pada pro dan eu. Nah, ini ribosom subunit besar dan subunit kecil memang adanya seperti itu. Pada saat di awal inisiasi translasi yang terikat duluan adalah ribosom subunit kecil. Kemudian nanti selanjutnya setelah mau masuk ke tahap di awal elongasi, baru ribosom subunit besar membentuk kompleks ribosom subunit kecil. Ya, jadi kalau ditanyakan apakah kedua ribosom ini harus bekerja bersamaan? Ya harus bekerja dua-duanya ini. Tidak bisa bahwa ribosom subunit kecil saja bekerja, ribosom subunit
besar saja bekerja, tidak. Merupakan satu yang harus bekerja pada saat proses translasi. Tetapi pertanyaan lanjutannya yang dijawab tadi oleh Winda, saya kira ini memang jawabannya seperti itu, bahwa di tubuh organisme itu banyak ribosomnya, banyak ribosom. Nah, bisa saja dia ada bekerja bersamaan untuk menghasilkan protein yang sama. Bisa juga untuk menghasilkan protein yang berbeda pada ribosom yang lain. Jadi bisa bersamaan, ya, bisa terjadi bersamaan, ya, karena dia banyak dan proses itu harus terus terjadi. Kemudian itu komponen yang harus dimiliki. Kemudian dalam proses translasi ini ada 3 tahap, ya, sama nama tahapnya pada transkripsi, mulai dari inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, apa yang terjadi pada tahap inisiasi, ya, apa lagi namanya, dia harus ribosom ini yang subunit kecil dulu akan membentuk kompleks, ya, membentuk kompleks dengan pada daerah mRNA, ya. Kemudian datanglah tRNA yang mengenali kodon star. Kodon star selalu AUG. AUG itu kodon star. Namanya kodon star, tetapi asam amino yang dibawa adalah metionin. Ya. Semua gen pasti di awalnya urutan kodon tripletnya adalah AUG. Kenapa demikian? Karena merupakan kodon star. Tetapi dia mengandung asam amino metionin. Dia membawa asam amino metionin. Kodon star AUG, kodon stop itu ada 3. UAA, UAG, dan UGA. Itu kodon stop. Jadi ketika gen itu lengkap diterjemahkan atau ditranslasi, maka pasti di awalnya nama kode tripletnya adalah AUG, itu metionin, di kodon terakhirnya salah satu dari kodon stop. Entah UAA, entah UAG, entah UGA. Itu kedikat om. Jadi selalunya memang di awalnya itu adalah metionin. Tetapi kenapa daripada prokariot ada penambahan gugus formil metionin, ya, sehingga namanya formil metionin. Salah satu perbedaan pada kodon star antara prokariot dengan eukariot pada translasinya adalah adanya penambahan gugus formil pada AUG-nya atau metioninnya pada kodon star. Pada prokariot, eukariot tidak ada. Kenapa ada penambahan gugus formil? Itu adalah untuk memblok, ya, untuk memblok supaya asam amino tidak ada ikatan di depannya. Tidak ada terjadi ikatan peptida asam amino di depan dari AUG dari gen pada apa lagi namanya pada prokariot. Kenapa demikian? Karena dia gennya bersambung-sambung. Ya, beda kalau pada eukariot. Dia satu promotor, makanya dia istilahnya kalau pada prokariot adalah polisistronik. Kalau eukariot adalah monosistronik. Eukariot monosistronik, one gen, one protein. Ya, jadi dikendalikan oleh satu produk gen. Itu dikendalikan oleh satu promotor dan satu terminator. Tetapi kalau pada prokariot itu ada serangkaian gen yang dikendalikan oleh satu promotor dan satu terminator, ya. Itu dalam prosesnya untuk menghasilkan nanti produk mRNA, selanjutnya ke produk translasi, ya. Jadi ada penambahan gugus formil. Itu salah satu pembeda, ya, antara pro dengan EU di dalam star kodonnya atau metioninnya. Ada penambahan gugus formil metionin. Nah, bagaimana kemudian setelah itu terjadi elongasi, pemanjangan rantai, ya, pemanjangan rantai polipeptida. Dalam pemanjangan rantai polipeptida, ya, kalau misalnya ada sebenarnya banyak video yang lebih bagus lagi dalam bahasa Inggris yang Anda bisa lihat, ya. Anda bisa lihat di YouTube. Dalam ribosom itu ada 3 ruang tadi yang dikenal dengan istilah EPA, exit site, peptidyl site, dan amino acid site. Yaitu 3 site itu memiliki fungsi yang berbeda. Ketika asam amino masuk untuk menerjemahkan kodon kedua selanjutnya, itu dia akan masuk, tRNA akan masuk ke daerah wilayah A site.
Kemudian untuk membentuk ikatan peptida antara asam amino yang telah dihasilkan dengan asam amino yang akan dibawa oleh tRNA kedua, dia akan membentuk ikatan peptida di peptidyl site. Makanya P site. Kemudian setelah tRNA menyerahkan atau menerjemahkan asam amino di daerah P dengan terikatnya ikatan asam amino oleh ikatan peptida, maka tRNA akan melepaskan diri di ruang ribosom namanya exit site atau E site. Ya, jadi dia sangat komplit penjelasannya. Jadi memang sangat bagus kalau disertai dengan video yang betul-betul memberi penjelasan yang komprehensif tentang ini ya. Nah, setelah itu kemudian akan tRNA selanjutnya datang, kemudian bergeser lagi, tRNA lagi, bergeser lagi, tRNA lagi, bergeser lagi. Nah, ya, bergeser. Ada kalau misalnya Anda melihat di YouTube ya, ada yang ribosomnya yang bergerak, ada yang tRNA-nya yang bergerak. Kalau dilihat di YouTube. Entah Anda mau lihat atau tidak ya. Kenapa demikian? Karena ada ribosom yang bebas di dalam sitoplasma, ada ribosom yang terikat pada retikulum endoplasma. Makanya ketika di YouTube itu kalau dilihat, oh ada yang RNA-nya yang bergerak, mRNA-nya yang bergerak, ada yang ribosomnya yang bergerak dalam proses sintesisnya. Kemudian dia akan berhenti ketika menemui di daerah terminasi. Ketika menemukan codon stop di daerah mRNA, maka ribosom akan berhenti melakukan sintesis protein. Ya, dengan terikatnya rilis vektor akan memberi signal bahwa selesailah semua prosesi rantai polipeptida yang dihasilkan. Jadi sebenarnya di tahap inisiasi ada faktor translasi yang bekerja. Di tahap elongasi ada faktor yang bekerja. Di tahap terminasi ada faktor yang bekerja. Tetapi saya lihat ini tadi tidak dijelaskan. Jadi saya harapkan semuanya untuk membaca atau mencari referensinya. Ya, saya jelaskan sekilas bahwa di tahap inisiasi pada prokariot itu ada kalau tidak salah ada 3 transkripsi faktor yang bekerja, faktor translasi yang bekerja, ya. Kemudian di tahap ini juga kayaknya 3 di elongasi pada prokariot, ada 3 juga, ya. Elongation faktor TU, ya. Ada kalau di inisiasi IR1, IR2, IR3, ya. Nah, kemudian kalau untuk tahap terminasi itu namanya rilis vektor, ya. Rilis vektor. Itu kalau tidak salah RF1, RF2 ya kalau pada Pro, kalau EU itu 1 saja rilis vektornya yang bekerja untuk mengenali semua stop codon. Apa fungsinya rilis vektor di tahap terminasi? Untuk mengenali stop codon. Ketika dia bertemu stop codon, maka tidak ada tRNA yang mampu terikat pada daerah asam amino stop codon itu. Kenapa? Karena tidak ada tRNA yang membawa penterjemahan stop codon, tidak ada. Karena tRNA membawa asam aminonya masing-masing. Ya, bisa dipahami. Sehingga ketika ada stop codon, maka yang terikat adalah rilis vektor. Ketika rilis vektor yang terikat, berarti prosesi rantai atau translasi itu telah berhenti. Ya, rantai polipeptida yang dihasilkan yang merupakan produk gen, serangkaian produk yang merupakan hasil akhir dari produk gen telah dihasilkan, kemudian ribosom yang telah bekerja lepas, mRNA yang sudah diterjemahkan juga lepas, tRNA juga lepas. Ya, seperti itu prosesnya. Nah, terkait jika ada kesalahan yang terjadi, baik pada transkripsi dan translasi, ketika kesalahan itu terjadi akan berimbas kepada kesalahan pada pembentukan asam amino, dan akhirnya pada pembentukan rantai polipeptida. Dan ujung-ujungnya produk protein atau enzim yang dihasilkan juga akan keliru, ya. Sehingga ketika keliru, ya, bisa saja akan mempengaruhi fenotip dari suatu organisme. Tergantung dari apakah protein itu merupakan protein esensial yang akan mempengaruhi fungsi struktural dari protein itu ataukah tidak. Ya, tergantung. Kenapa? Karena bisa saja terjadi mutasi atau kesalahan tetapi tidak mempengaruhi asam amino. Kenapa? Karena dalam satu asam amino bisa dikode oleh lebih dari 1 kode triplet. Coba kalau Anda lihat lisin misalnya, atau arginin,
itu kan bukan hanya misalnya dikode oleh misalnya kalau pada ini ya mungkin bisa dilihat AAC, AAG itu enggak tahu asam amino apa yang dikode. Itu bisa saja berbeda. Dia terjadi mutasi tetapi tidak mempengaruhi perubahan asam amino. Karena setiap asam amino bukan satu saja kode triplet, tetapi bisa 2, bisa 3. Sehingga berubah kode triplet di posisi 3 itu biasanya tidak mempengaruhi asam amino. Tetapi ketika misalnya di posisi posisi pertama atau kedua, itu biasanya akan mempengaruhi nama asam aminonya. Coba cek di kode triplet yang telah dijelaskan tadi oleh pemateri. Ya, itu akan mempengaruhi. Sehingga akan mempengaruhi fenotip. Tergantung dari jenis mutasinya apa, dan dia mempengaruhi di jenis yang mana atau gen yang mana. Kemudian, saya kira sudah terjawab semua ya. Itu saja inti yang Anda harus tahu. Mulai dari definisinya, fungsinya, kemudian komponennya, bagaimana mekanisme kerjanya, kemudian faktor-faktor yang terlibat, ya. Nah, saya kira itu. Saya kira itu. Kalau yang berbeda tadi ada perbedaan ya. Kalau pada apa lagi pada proses translasi pada Pro dan EU, ya. Di mana kalau pada kenapa seperti apa yang pertama tadi bahwa adanya penambahan gugus formil metionin pada codon startnya metionin kalau pada Pro, kalau EU tidak. Lebih kompleks karena kalau pada EU lebih melibatkan banyak faktor translasi lagi. Kalau pada Pro lebih simple. Ya. Kemudian perbedaan yang lain bahwa proses translasi pada prokariot itu dia hampir bersamaan bekerjanya pada transkripsi. Kenapa? Karena berada pada ruang sitoplasma yang sama, tidak dibatasi oleh membran inti. Kalau pada eukariot dia nanti selesai semua ditranskripsi baru bisa diterjemahkan ke produk mRNA itu akan keluar dari pori inti menuju ke ribosom untuk diterjemahkan. Ya, seperti itu. Waktu parunya antara transkripsi dengan translasi pada Pro itu singkat, sedangkan pada EU itu lebih lama. Itu hal-hal yang perlu kita pahami, dan kita tidak bisa memahami kalau hanya satu kali dibaca, 2 kali gitu ya, mesti berulang-ulang disertai dengan video. Kalau tadi videonya itu carilah video yang lebih komplit lagi. Ada yang bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia kayaknya kurang banyak yang memberi penjelasan yang lebih detail. Kalau yang mau cari yang lebih cantik, yang lebih bagus itu cari yang bahasa Inggris, ya. Translation in prokaryotik. Ada juga perbedaannya itu, bisa di YouTube ada kok. Ya. Di situ nah, oke. Saya kira kalau ada hal yang lain sebelum kita tutup. Rasdiana, raise hand, silakan. Bertanya, Prof. Ya, silakan. Terima kasih, Prof, atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, apakah untuk satu gen atau satu untaian mRNA itu pasti hanya akan ditranslasikan di satu ribosom, Prof? Atau ada kemungkinan di beberapa ribosom yang berbeda? Oh, bisa di beberapa ribosom yang berbeda. Oh, oke, Prof. Tidak mesti Terima kasih. ribosom. Tidak mesti satu, Prof. Oh, Ya, iya. karena kan kebutuhannya juga kan biasanya bukan hanya satu, tapi banyak. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Kan ribosom itu ada yang terikat juga pada retikulum endoplasma, toh ada ribosom yang bebas, ya banyak. Kalau tRNA iya satu tRNA, satu asam amino yang masing-masing dibawa. Jadi ketika dia sudah apalagi menemukan stop codon, tidak ada lagi tRNA yang terikat. Makanya itu signal bahwa translasi berhenti karena sudah berakhir gen itu, ketemu stop codon.
ya, kecuali ketika terjadi mutasi, belum selesai gen itu ketemu di tengah-tengah stop codon karena adanya insersi, delesi dan sebagainya, ya, mutasi yang entah diakibatkan oleh mutagen biokimia, mutagen kimia, mutagen fisik, mutagen biologi, itu bisa akan mempengaruhi sehingga pembacaannya bisa terjadi stop codon di tengah, sehingga akhirnya mutasi itu bisa akan mempengaruhi fenotip, muncul kelainan, entah asam amino yang dihasilkan itu tidak sesuai yang diharapkan. Ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, silakan mempersiapkan untuk buka puasanya bagi yang berpuasa. Mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf jika pertemuan kita hari ini ada hal yang kurang berkenan, yang ada kesalahpahaman, mohon mari kita saling memaafkan. Oke, demikian kita beri dulu aplaus kepada pemateri hari ini kelompok 4. Masih ada berapa kelompok lagi? 2, Prof. Oh, ya. Yaitu Ya, Prof. regulasi ekspresis dan mutasi ya. Iya, Prof. Iya. Jadi apa yang kita bicarakan itu akan berhubungan dengan materi-materi selanjutnya dan materi-materi yang telah kita pelajari. Oke, baik. Silakan diambil gambarnya atau diidentifikasi kehadiran temannya Rio yang hadir hari ini, ya. Ya, Prof. Sudah, Prof. Ya, oke, baik. Nanti absennya diserahkan ke Ibu pada akhir setelah ujian, ya, untuk materi saya. Oke, baik. Demikian semua. Terima kasih atas partisipasinya, kehadirannya, keaktifannya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih banyak, Prof. Sama. Sama.